Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Nikmat Allah kemarin aja nggak bisa kita hitung, apalagi nikmat Allah pada pekan ini. Dan bagaimana dengan nikmat Allah pada bulan ini? Maka selalu berpikir bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena itulah kunci ditambahnya nikmat sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin, dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kunci ketenangan, kunci ketenangan. Maka kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin tenang, maka inilah yang harus kita kejar. Ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, yang senantiasa setiap pagi diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Maka selalu meminta itu. Lalu hadirin, perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah, gak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk ke bab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Dan sekali lagi, bab ini dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah bab An-Nasihah. Pesan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara dua hal tersebut. Dan kita masuk ke ayat keberapa hadirin? Keempat ya. Surat At-Taubah ayat 71. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 71, orang-orang yang beriman baik laki-laki dan wanita sebagian yang lain di antara mereka satu dengan yang lain adalah wali untuk sebagiannya. Tadi bahasa Arabnya apa, Mas? Mas, bahasa Arabnya apa tadi? Coba balik lagi. Beda itu bahasa Arabnya. Tadi apa sih? Wa idh asara an-nabiy ila ba'di azwajihi haditha, ya. Itu surat At-Tahrim ayat 3. Wa idh asara an-nabiy ila ba'di azwajihi haditha. Udah dapat belum? Ya, makasih. Kepikir gak sih hadirin sekalian, kan tadi salah kasih bahasa Arab ya. Tapi dibalik itu, bukankah itu salah satu contoh kecil dan sederhana bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kitab sucinya? Jadi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ngejaga sehingga ketika ada kesalahan, harusnya surat At-Taubah ayat 71, terus yang dimasukkan surat At-Tahrim ayat 3, itu dengan cepat itu terjaga gitu loh. Nggak sehari, 2 hari, 3 hari. Padahal kan At-Taubah dan Tahrim jauh banget. Beda kalau salahnya At-Taubah 71 dengan 72 gitu, 71 dan 70. Tapi dari At-Taubah langsung loncat ke At-Tahrim, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, dan seterusnya, dengan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kan loncatnya jauh banget, dan itu dalam hitungan detik terdetek, dan bukan 1-2 orang, jutaan orang tuh bisa langsung tahu ini salah gitu loh. Jutaan orang, kan yang hafal Al-Quran banyak banget, dan saya yakin ada banyak jamaah ketika ngeliat, oh salah nih gitu loh, kenapa tuh salah gitu, langsung begitu baca, loh kok itu wa idh asarra nabi. Jadi apa, emang Allah jaga ini kitab suci, hadirin. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan jaga. Bahkan
apa, ratusan ribu, mungkin jutaan anak kecil bisa tahu tadi salah. Anak kecil ya, yang di pondok ngafalin Quran. Ini bukan surat At-Taubah nih, gitu. Hal sederhana loh hadirin, tapi itu menunjukkan bagaimana Allah ngejaga kitab sucinya. Allah Ta'ala bisawab. Ya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Artinya hadirin sekalian, dan orang-orang beriman baik laki-laki maupun wanita itu sebagian mereka adalah wali dari sebagian yang lain, wali dari sebagian yang lain. Mereka mengajak kepada kebaikan, mengajak pada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, wa yuti'un Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin Allah muliakan, ayat yang sangat penting buat diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman baik laki-laki maupun wanita itu sebagainya wali bagi sebagian yang lain. Apa makna wali? Diterjemahkan tadi di terjemahan kita penolong ya, yaitu salah satu makna dari wali. Dan wali ini udah diserap ke bahasa Indonesia ya, makanya wali kelas, masih ingat nggak? Wali kelas SMA kelas 3 kita siapa? Zak, siapa Zak? Wali kelas. Ngomong-ngomong SMA nggak? Alhamdulillah. Siapa ya Pak Ustadz ya? Ngomong-ngomong SMA nggak? Enggak. Jadi gimana nginget-nginget tau SMA aja enggak. Jadi wali kelas, wali murid ya, wali nikah. Kalau wali nikah ingat ya Zak ya? Alhamdulillah. Wali itu apa sih jamaah? Jadi al-wilayah atau perwalian itu artinya al-mahabbah, cinta, wal muwalah, loyalitas, wal intima, intima itu afiliasi ya, wal nusrah, pertolongan. Nah itu kira-kira. Jadi wali itu mengandung makna al-mahabbah, cinta, al-muwalah, loyalitas, al-intima, afiliasi, wal nusrah, dan menolong atau pertolongan. Gitu hadirin, itu wali. Gitu. Makanya ketika Nabi SAW, la nikaha illa biwali wa syahidi adlin, tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali dan dua saksi.
Dan hukum asalnya yang pertama kali jadi wali adalah ayahnya. Itu artinya seorang ayah itu harus benar-benar mencintai anaknya atau putrinya ini, putri yang mau dia nikahkan, harus cinta. Lalu dia harus loyal, dia akan berikan yang terbaik buat putrinya. Lalu berafiliasi kan putrinya ke dia, binti itu kan, itu nusrah, dan ayah itu akan nolong putrinya. Makanya sebenarnya tugas ayah itu bukan mengucapkan zawajtukaha binti, terus bimaharin madku bimahari misalnya jihadis sholah atau alat-alat sholat, atau malin 20 miliun dolar gitu ya, 20 juta US dollar. Bukan hanya itu, tapi nikah tuh harus dengan wali itu artinya setiap laki-laki yang ingin mendapatkan wanita yang dia inginkan sebagai pendampingnya itu harus berhadapan dan disetujui oleh ayah atau oleh walinya, wali nih wanita yang hukum asalnya ayah atau yang lain yang selama ini mencintai wanita ini, mencintai dan sangat total dengan untuk kebaikan wanita ini dan senantiasa menolong wanita ini gitu. Jadi kalau sosok ini setuju, berarti ini insya Allah laki-lakinya oke. Karena sosok seperti ini nggak akan setuju kecuali dia akan ngulik, dia akan protek, dia akan perjuangkan wanita ini yang misalnya adalah anak perempuannya atau adik perempuannya atau kakak perempuannya atau keponakan perempuannya atau cucu perempuannya gitu loh. Jadi antum nggak bisa main-main ini. Ini adik perempuan saya, Anda nih siapa gitu loh. Dan saya nggak peduli omongan Anda, dan saya akan cek Anda, dicek segala macam, di fit and proper segala macam. Oh emang benar nih laki-laki baik, oke, saya nikahkan gitu hadirin. Makanya sekarang mah kurang tepat lah hadirin. Jadi walaupun hukumnya boleh, tapi tidak sesuai fungsi kalau walinya hanya mengatakan oma terserah si Nadia saja, misalnya namanya Nadia, atau oma terserah Mawar saja. Gimana Mawar, mau nggak? Terus si Mawarnya senyum-senyum. Bukan begitu, itu harus dijagain. Jangan sampai yang datang ke rumah dan melamar tuh serigala hadirin, atau musang gitu loh. Dan harus jaga nih anak perempuan kita, harus dijaga adik perempuan kita, harus dijaga kakak perempuan kita. Kalau misalnya ada seorang ibu mau nikah, harus dijaga ibu kita. Ini laki-laki ini siapa? Kalau tante kita mau nikah, harus dijaga tante kita, misalnya gitu hadirin. Dan yang mau nikah harus ngerti gitu loh. Dan itulah sifat yang harus dimiliki wali, sangat mencintai, loyal. Makanya loyal kan, loyal sama ini. Bukan anak perempuannya mau ke kanan, walinya mau ke kiri. Padahal yang terbaik tuh yang ke kanan, tapi walinya ngotot aja keinginannya sendiri. Karena misalnya
apa, misalnya si wanita ini udah ingin menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, yang baik, yang tulus gitu loh. Walinya nggak setuju karena nggak ada fulusnya, nggak kaya nih laki-laki ini, bukan wali nih secara makna ya, status mungkin, tapi dia tidak menunjukkan kewalian sejati gitu loh. Jelas kan ya? Misalnya wali Allah itu yang mencintai Allah, yang loyal dengan apa yang Allah turunkan, dan berafiliasi ke Allah dan jalan Allah, dan senantiasa menolong agama Allah, gitu wali itu. Makanya sampai derajat wali nggak mudah itu. Itu hanya orang-orang benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga sebenarnya hubungan kita sesama muslim. Itulah hadirin. Kita harus mencintai sesama muslim, sama orang-orang beriman, dan loyal dengan orang-orang beriman, dan berafiliasi, dan menolong, gitu loh. Makanya lihat kembali, wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Gitu. Orang-orang beriman dan baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka itu menjadi wali sebagian yang lain, nolong. Tapi ada orang nolong kepaksa, ini nolong karena benar sayang sama saudaranya, sayang, ini saudara gua nih, gitu loh. Gitu hadirin. Jadi menyayangi, loyalitas, berafiliasi, dan menolong, menusrah. Gitu. Jelas ya? Jelas kan ya hadirin? Nah, makanya saya kasih contoh pernikahan. Biasanya tuh antum tuh kalau kasih pernikahan tuh cepet ngertinya gitu. Ya, benar ya, Zak? Iya, makanya gitu. Beda kalau kasih contohnya apa misalnya zakat gitu, gampang lupa biasanya kita nih kalau perhitungan zakat apa ya waktu itu. Nah, kalau pernikahan agak cepet biasanya tuh murid-murid atau jamaah. Nah, hadirin Allah muliakan, setelah Allah berfirman bahwa orang-orang beriman yang satu adalah wali bagi yang lain, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka itu mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang mungkar. Sekali lagi, al-ma'ruf artinya sesuatu yang Allah dan Rasulnya menilai itu baik, gitu loh. Dan yang mungkar adalah hal-hal yang Allah dan Rasulnya nilai itu kemungkaran, itu nggak baik. Jadi dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hal-hal baik secara kultur, secara budaya yang tidak bertentangan dengan syariat atau apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa mengerti bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu adalah ekspresi cinta. Nah, itu. Jadi ini ini value penting hadirin. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ekspresi atau salah satu ekspresi saat kita mencintai seseorang, saat kita sayang sama seseorang.
Di antara cara kita mengekspresikan cinta itu, kita ajak dia mengerjakan yang baik dan kita larang dan cegah dia melakukan kemungkaran. Jadi ini ekspresi cinta, bukan ekspresi kebencian, gitu loh. Ini ekspresi cinta bukan karena kita nggak suka, lalu kita cari kesalahannya, lalu kita serang, terus bahasanya ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, beda. Kan Allah berfirman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setuju Mas, tapi coba baca kalimat sebelumnya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Baru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa diambil potongan yang kedua? Potongan pertamanya kenapa nggak diamalin? Bukankah kita harus menjadi wali sesama saudara kita? Artinya saling mencintai. Amar ma'ruf nahi munkar benar, tapi kenapa atmosfer yang dibangun itu tuh kebencian? Kenapa suasana yang terbangun dengan cara Anda itu jadi jauh dari suasana saling menyayangi? Yang ada saling menjatuhkan, saling cari-cari kesalahan. Dan ini bisa dirasakan kita nih Mas, gitu. Kita nggak mempermasalahkan substansinya, yang Mas bilang benar, tapi apakah kita jujur itu lahir dari rasa cinta, atau justru itu lahir dari rasa benci, sehingga kita berusaha cari aibnya dari ubun-ubun sampai jempol kaki, gitu. Orang yang benci kan gitu ya, nyarinya tuh detail banget. Makanya ada salah satu ulama namanya Syekh Ali Hasan rahimahullah mengatakan, saya ini lebih mendapatkan manfaat dari musuh saya, hater saya, dibanding dari teman-teman saya. Kenapa? Karena musuh dan hater saya itu kalau ngeritik tuh detail banget, kata beliau. Semuanya dikritik. Kalau teman kan gak enakan, kalau musuhnya semua dihabisin. Jadi itu kesempatan saya muhasabah, kata Syekh Ali rahimahullah, gitu loh. Jadi oh ya benar juga ya, gitu. Tapi bukan karena rasa cinta, tapi rasa benci, itu poinnya. Jadi wal mu'minun wal mu'minat awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Itu hadirin. Jadi kalau kita menyayangi, mencintai, loyal dengan seseorang, kita harus menumbuhkan budaya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Makanya kan hubungan yang penuh rasa sayang dan rasa cinta itu bukan hubungan dengan konsep dan madhab ABS, asal bapak senang, kayak itu. Bukan. Itu nggak amanat, gitu loh. Tapi hubungan yang penuh rasa sayang, rasa cinta itu hubungan yang melahirkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sesuai dengan kapasitas kita, ilmu kita, dan porsi kita masing-masing. Itu. Gitu hadirin.
Dan ini harus dibangun dari lingkungan terkecil, dari rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi ini kita tuh harus meyakini ya, dan membangun bahwa kalau misalnya suami perintahkan kita, suami larang kita sesuatu, itu tuh artinya suami itu sayang sama kita, gitu loh ibu-ibu. Asal amar ma'ruf nahi mungkar ya, karena ini konteksnya jelas amar ma'ruf. Kalau mengajak pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu tuh berarti suami sayang. Atau sebaliknya, ketika istri itu ngingetin kita bahwa yang kita lakukan ini mungkar, itu berarti istri kita tuh sayang sama kita. Tapi caranya itu loh Ustadz, ya maklumin aja lah. Atau juga mungkin kita juga kurang ngedidiknya gitu. Tapi intinya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar itu aulia, orang yang sayang sama kita dan ingin menolong kita, nusrah, ingin nolong. Ingin nolong kita. Jadi kesimpulannya gini loh jamaah, dengan keterbatasan ilmu kita ya, jadi yang amar ma'ruf dan nahi anil munkar itu benar-benar harus jujur sama Allah. Jadi ketika kita al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, harus benar-benar jujur bahwa ini karena Allah, ini adalah bentuk ekspresi sayang dan cara kita menolong saudara kita. Jadi semuanya harus satu genre dengan ini, niatnya, ekspresinya, intonasinya, kata dan diksi yang dipilih, terus semuanya. Oh, berarti nggak boleh marah ya Pak Ustadz? Marah emosi nggak boleh, tapi kalau marah mendidik boleh. Marah mendidik, bukan marah emosi. Gimana bedain? Beda lah. Pertama, keikhlasannya beda, jujurnya. Gitu loh. Marah mendidik tuh nggak pakai emosi, hadirin. Dan nggak akan lepas kontrol, nggak akan caci maki, nggak akan main tangan, paling kaki aja, kaki juga enggak. Jadi itu dari sisi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dari sisi yang lain, dari kutub yang lain, yang diingatkan, diingkari, atau diperintah atau diajak, dia harus melihat ini adalah sebuah ekspresi kasih sayang dan pertolongan buat dia. Gitu loh. Nggak boleh baper, hadirin. Kalau baper berarti dia nggak ikhlas dalam hidup. Makanya kan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu yang pertama apa? Kapan orang dinamakan orang yang ikhlas ketika menuntut ilmu? Yang pertama kata para ulama, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi. Dia punya niat menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya. Jadi niatnya tuh menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Nah, ketika seseorang diingkari, dikasih masukan, diperintah yang ma'ruf dan dicegah kemungkaran, dan dengannya kebodohan dalam dirinya terungkap, oh dengan saya diingkari saya baru ngerti ini tuh nggak boleh gitu. Dengan dia mengingkari saya itu saya jadi tersadar bahwa ini haram. Maka kalau niatnya ikhlas dia jadi senang, alhamdulillah.
Kenapa senang? Karena tujuannya tercapai. Tujuannya kan tadi menghilangkan kebodohan. Gitulah. Kenapa misalnya suami sering nggak terima dikasih masukan sama istri? Karena niatnya bukan menghilangkan kebodohan. Niatnya tuh menang-menangan. Siapa yang harus menguasai rumah tangga ini? Ah, ini repot. Atau kenapa banyak istri kalau dinasihatin sama suaminya nggak mau dengar? Kalau dinasihatin suaminya nggak mau dengar. Bahkan terkadang semakin ngaji, istri itu semakin gampang menyalahkan suami dan nuntut suaminya kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia pun bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah. Gimana nuntut suami jadi kayak Nabi SAW? Mbak, kalau suami mbak kayak Nabi, beliau nggak akan nikah sama mbak gitu. Karena mbak bukan Khadijah juga, bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah, bukan Hafsah. Gitu hadirinlah. Jadi justru semakin belajar nih kita harus semakin mencintai dan benar gitu loh. Terus anak-anak gitu loh. Katanya sayang sama anak-anak, itu anak-anak main gadget udah 3 jam gak diingkari-ingkari. Bun, kenapa nggak diingkari? Ini udah 3 jam. Rencananya 3 jam lewat 5 menit Pak Ustadz. Ya itu mah udah kebablasan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan. Jadi dari sisi yang memberikan amar ma'ruf nahi munkar, jaga benar bahwa ini tuh ekspresi kita, niat untuk memberikan rasa sayang, rasa cinta dan pertolongan. Adapun dari sisi yang diingkari, bahwa ini cara saudara kita menolong kita, cara saudara kita mengungkapkan rasa sayangnya sama kita. Nah kalau dua pihak ini sama-sama mengerti frekuensi ini dan berada dalam frekuensi ini, itu hidup tuh enak banget hadirin. Gitu loh. Senang banget kita nih. Gue semakin respect sama teman gue yang satu ini. Emangnya dia kenapa? Gue tadi diingkari, katanya itu salah, itu haram. Oh gue salut sama dia. Itu baru saudara. Kan harusnya gitu ya. Ada gak sih kita gitu? Yang ada kita jawab duluan. Gitu dia. Atau misalnya istri itu berbunga-bunga gitu loh. Terus ada temennya bilang, kamu tuh kenapa sih? Aku tuh lagi berbunga-bunga. Kenapa? Itu suamiku. Kenapa? Dia transfer duit? Bukan. Dia tadi negor aku. Gitu loh. Aku tuh buat salah, ditegur sama suamiku. Aduh, aku jadi semakin cinta sama dia. Gitu. Gimana istri di rumah gitu nggak? Masya Allah. Itu tanda sayang suami, ibu-ibu. Ini kita tuh sebel kalau ditegur suami. Tapi kalau dikirim uang senang, gimana sih? Atau misalnya para suami itu, insya Allah nggak salah gue milih istri kayak begini nih. Emang kenapa bini lo?
Itu tadi gue di rumah dikasih masukan sama dia, itu berarti istri gue sayang sama gue. Itu hadirin. Atau kita dikritik sama anak-anak, seneng kita nih. Anak-anak sayang sama bapaknya. Buktinya tadi di ruang keluarga mereka protes, gue main handphone terus, paling ngurus bisnis juga gitu, tapi protes sama anak-anak. Oh, berarti anak-anak sayang. Ini kan kehidupan sehari-hari banget hadirin. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sini kita saling tolong, saling menyayangi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu poinnya. Terus terakhir hadirin, apa sih yang akan didapat oleh mereka ketika mereka lakukan itu semua? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan disayangi sama Allah. Lihat, orang-orang yang berusaha amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dengan segala kelemahan dan segala keterbatasan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing, kalau dia jujur, ikhlas, dan ini adalah cara dia mengekspresikan sayangnya ke saudaranya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan ini kan sesuai dengan hadis Nabi juga kan hadirin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di atas langit. Nah, salah satu bentuk menyayangi yang ada di bumi apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh. Maka Allah akan sayang sama kita. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mencueki istri kita, anak-anak kita melakukan kemungkaran, atau suami kita melakukan kemungkaran, kita diam aja, nanti kita nggak disayang sama Allah. Kita nggak disayang sama Allah. Kalau ingin disayang sama Allah, ekspresikan sayang kita ke saudara kita. Salah satunya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu poinnya. Lalu Allah SWT menutup firman-Nya dengan innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Maha aziz itu qawiyun qahir, gitu loh. Maha kuat dan perkasa. Namun menarik nih, azizun hakim, kekuatan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disandingkan dengan hakim, maha bijaksana. Jadi nggak ngawur gitu loh. Gitu. Allah maha kuat, maha perkasa itu disandingkan dengan maha bijaksana. Karena banyak orang yang punya kekuatan dan power jadinya arogan, hadirin. Jadinya egois. Jadinya tangan besi. Jadinya menindas. Kenapa? Oh, karena dia yang punya kekuasaan, dia yang punya keperkasaan, dia punya kekuatan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, wa ma'a quwwatihi fahuwa hakim. Dengan segala kekuatannya, Allah itu maha bijaksana. Yad'u kulla syai'in mawdi'ah.
al-laiqa bihi. Allah itu senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang cocok, yang tepat, yang senantiasa mengundang puja-puji atas apa yang Allah kerjakan itu. Cuman manusia ini bodoh hadirin, jadi dipikir ini nggak adil, ini zalim, ini suudzon dengan Allah. Karena Allah, innallaha azizun hakim. Itu hadirin. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, sejauh apa kita bisa menasihati teman yang jarang sholat? Sudah 2 tahun di tempat kerja yang sama, tidak pernah saya lihat dia sholat. Hanya sesekali, saya belum bicara apapun, hanya memberi contoh. Apa ada dosa saya karena membiarkan dia begini? Tapi dia sudah balik dan saya sudah memberikan contoh sholat tepat waktu. Dia juga sudah punya suami. Apa bisa kita dituntut di akhirat karena membiarkan dia begitu? Saya kurang pandai bicara, takut teman tersinggung dan terkesan benar sendiri. Ya, terima kasih. Kalau 2 tahun sih kita bisa dituntut oleh Allah pada hari kiamat. 2 tahun ini kita diemin aja. Ini lihat ayat hari ini aja. Ulaika sayarhamuhumullah. Berarti orang yang nggak amar ma'ruf nahi mungkar nggak disayang sama Allah. Jadi ini ada dampaknya buat kita. Nanti kita nggak disayang sama Allah, nggak dirahmati oleh Allah. 2 tahun tuh lama loh hadirin. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi coba sampaikan dengan cara yang bijak, dan tidak harus menjadi lebih baik untuk mengajak yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kan dengan mudah kita bisa meyakini bahwa ketika kita memberikan atau amar ma'ruf kepada seseorang, secara total dia tetap lebih baik daripada saya, dia tetap lebih bertakwa daripada saya, dia tetap lebih tinggi kedudukannya daripada saya. Cuman dalam case ini dia salah dan saya harus mengingatkan, gitu aja. Gak usah terlalu jauh berpikir, nanti saya dipikir paling benar segala macam. Gak selesai-selesai itu lah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, Anda izin bertanya, mungkin agak panjang pertanyaannya. Ustadz, sikap apa yang harus saya ambil ketika saya merasa khawatir akan akhirat saya di dalam rumah tangga saya? Qadarullah wa syafa'al, Allah Ar-Rahman menakdirkan saya bersuami dengan seseorang yang agamanya di bawah saya. Di awal pernikahan ia sama sekali tidak mau sholat. Entah apa yang merasuki saya hingga mau menikah dengannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mau sholat, tapi seringkali di akhir waktu. Beliau tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Membaca Al-Quran pun tidak bisa. Tolong menolong dalam kebaikan di dalam rumah tangga ini pun tidak ada, Ustadz. Rasa cinta itu sudah tidak ada lagi di hati saya. Berulang kali saya memohon agar Allah tumbuhkan kembali rasa cinta itu, tapi tidak kunjung rasa cinta dan rasa menerima itu datang. Untuk pergi menuntut ilmu saja saya diminta sendiri tanpa dia. Pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun dan belum Allah karuniakan anak. Ustadz, daripada saya menzolimi diri saya sendiri dan menzolimi beliau, karena nantinya beliau pun akan ditanya oleh Allah, apakah saya harus berpisah atau bercerai dengan beliau? Mohon nasihatnya untuk saya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Allah yahfadukum ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, sebagian masyayikh itu menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah rumah tangga seperti ini tuh sebaiknya bukan di sesi tanya jawab umum. Artinya coba penanya itu konsultasi secara detail, kalau bisa bersama suami, kalau bisa, kalau nggak bisa ya sendiri dulu dengan ahli ilmu atau ustadz yang bisa diakses dan bijak dan matang dalam membahas masalah-masalah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama dan guru-guru kita itu menyampaikan pertahankan keluarga semaksimal mungkin, semaksimal. Yang pertama kan beliau pilihan kita juga tuh, terlepas apa yang merasuki kita ketika mau menikah dengan beliau ya, tapi selama bukan dipaksa atau apa, atau bukan karena pengaruh apapun, misal pengaruh sihir dan seterusnya, ya itu pilihan kita. Kita harus bertanggung jawab semaksimal mungkin terhadap keputusan tersebut. Dan yang kedua, ada progres gitu loh, udah mulai sholat walaupun di akhir waktu, tapi ya mulai sholat. Terus pertanyaan besarnya gini loh, khususnya bagi ibu-ibu dan para istri, sudahkah kita totalitas dalam memperjuangkan rumah tangga kita, dan sudahkah kita totalitas dalam menjadi istri? Itu poin. Karena agama adalah adaul hukuk. Agama adalah menunaikan kewajiban. Dan sudahkah kita bersikap yang maksimal sehingga suami kita mau dan diberikan hidayah untuk berubah? Atau justru di sebagian itu lebih suka menuntut, membanding-bandingkan, dan ingin langsung mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dideskripsikan di sebuah kajian. Jadi langsung hayalannya ke sana dan ingin dan berpikir ini tuh harus instan, harus berubah, saya nggak bisa begini terus. Hadirin, semua tuh butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan. Nggak bisa instan. Perjuangkan dulu rumah tangga kita dan perbaiki dulu diri kita sebagai istri.
Ingat kita berinteraksi dengan Allah yang tidak zalim. Ini tadi. Coba buka lagi akhir ayat tadi. Apa penutupannya? Innallaha azizun hakim. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kira-kira Allah akan zolimin kita nggak ketika Allah lihat kita udah total? Karena seringkali kita belum total, tapi langsung memimpikan rumah tangga yang ideal dan mendapatkan imam dan pemimpin yang ideal. Padahal kita juga banyak kesalahan. Dan kalau kita misalnya gampang-gampang minta cerai, minta khulu dan seterusnya, emang gampang dapetin laki-laki yang sebagaimana impian kita? Dan kita belum all out juga, belum all out. Orang-orang soleh itu kan pemilih, hadirin, picky, dan Allah yang perintahkan. Nabi SAW yang perintahkan. Apa kata Nabi SAW? Al-maru ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama khalilnya, kekasihnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihat dan selektiflah dengan siapa Anda bersahabat dan memadu kasih. Disuruh pilih sama Nabi SAW. Hendaknya Anda melihat dan selektiflah dengan siapa Anda bersahabat dan memadu kasih. Kalau kita gampang, udah kita cari aja segala macam, saya butuh imam, kan seringkali kan di dunia istri atau ibu kan berpikir, udah aku cari aja lah, aku mau cari imam yang benar, bisa bijak. Tapi sedangkan kita juga belum memperbaiki diri dan memperjuangkan itu dengan maksimal. Pertanyaan, kalau kita cerai apakah benar kita dapat? Atau itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru? Itu hal yang perlu kita tanamkan. Sudahkah kita mensyukuri dan totalitas dalam memperjuangkan pernikahan kita? Karena kan pertanyaan, dari awal pernikahan ia sama sekali tidak mau sholat, kan gitu. Berarti kan ini emang kita tahu kasus ini dari, bukan nikah dengan laki-laki Masya Allah tiba-tiba di tahun ketiga Ustadz dia berubah total. Itu mungkin ada pembicaraan lain. Tapi ini dari awal tuh udah ketakar gitu loh. Nah alhamdulillah kita dapat hidayah duluan misalnya. Ya udah, perjuangkan. Adapun rasa cinta itu sudah tidak ada lagi. Hadirin, rasa cinta itu dari Allah. Kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah tinggal kasih lagi. Artinya jangan itu dijadikan dalih buru-buru bercerai gitu loh. Betul, dalam di zaman Nabi SAW kita tahu ada seperti itu. Misalnya istrinya siapa? Thabit kan? Tapi apa benar effort kita sudah seperti effortnya istri para sahabat Nabi SAW? Kan itu, jadi jangan lihat dari satu sisi aja. Kita kan dituntut melihat masalah itu, setelah melihat masalah itu dari 360 derajat, muterin dulu tuh masalah. Mereka meminta cerai karena nggak cinta dan takut kufur nikmat itu, mereka kan bukan muqassirat, bukan wanita-wanita yang lalai. Mereka wanita-wanita terbaik. Para sahabat kan baik laki-laki maupun wanita-wanita terbaik, maka effort mereka pun juga sudah terbaik. Nah, yang jadi masalah kita itu kita ngelihat sebuah hadits hanya dari satu sisi aja atau potongan kecil, lalu kita berpikir kita udah sama seperti mereka. Jangan, hadirin, khususnya bagi ibu-ibu, bagi para istri, perjuangkan rumah tangga
dengan semaksimal mungkin, mulai dari rubah diri kita. Itu poin. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan untuk beliau yang bertanya terakhir dan para istri, semakin ngaji kita harus semakin baik sama suami. Semakin kita belajar harus semakin baik dengan suami. Apalagi ngajinya sama Imam Nawawi rahimahullah. Bukunya tuh Riyadhus Shalihin. Gitu lah. Ya harusnya terlihat berbeda. Jadi suami ketika ditanya gimana, setelah ngaji sama Imam Nawawi beda memang istri saya. Semakin baik, semakin berkhidmat, semakin santun. Harus demikian. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.